Kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, Rabb kita, di salah satu rumahnya untuk mengkaji perjalanan hidup dari utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya banyak faedah, yang semoga dengan duduknya kita di tempat ini semakin bertambah besar kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi sebab kelak kita bisa dikumpulkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya, karena Nabi pernah bersabda, almar'u ma'a man habba, seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Atau juga dengan mempelajari sirahnya, kemudian meneladani apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan, kita berharap kelak kita tidak terhalang mendekati telaganya, karena di antara yang menjadi sebab seseorang itu terhalang dari telaganya adalah ada yang berpendapat orang yang keluar dari Islam, ada yang berpendapat adalah orang munafik, ada yang berpendapat orang-orang yang tidak mengamalkan sunnahnya. Maka kita berharap nanti pada saat kita di mahsyar sangat butuh kepada air minum agar kita tidak kehausan selama-lamanya, kita berharap bisa mendekat kepada telaga Nabi kita dan minum darinya. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya. Semoga kita bisa dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kita membahas mauqifu Quraisy minad da'wah ba'dal jahr biha, yakni sikap orang Quraisy terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dilakukan secara jahriyah, secara terang-terangan. Yang dari sini kita akan mengetahui bagaimana perlakuan Quraisy kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang penting di sini nanti adalah bagaimana tanggapan Nabi ketika menghadapi ini semua. Yang ini merupakan teladan bagi kita. Bagaimana seharusnya kita mengajak atau berdakwah kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kita, kepada orang di sekeliling kita. Jadi pentingnya kita mengkaji hal ini agar kita lebih bijak dalam bersikap. Ya, kita lebih bijak dalam bersikap, karena kita semuanya harus terlibat dalam yang namanya dakwah. Kita ingin nanti orang yang kita sayangi, keluarga kita, orang yang menjadi sahabat kita juga, mereka semuanya selamat dalam kehidupan alam barzah pun juga dalam kehidupan akhir ketika dia tiba. Maka nggak ada pilihan kecuali kita harus dakwah. Jadi tidak ada pilihan kecuali kita harus dakwah. Maka penting membahas hal seperti ini untuk ilmu bagi kita, pegangan bagi kita, agar kita ya bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Tapi tentunya kembali hidayah itu di tangan Allah Ta'ala. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kitab ini disebutkan bahwa orang Quraisy mengira dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti dakwah-dakwah yang lainnya yang ada di Mekah, yang nanti akan redup dengan sendirinya. Ya, yang nanti akan redup dengan sendirinya. Ya, seperti perkataannya Zaid bin Amru bin Nufail, Umayyah bin Abi Salt, Qis bin Sa'idah dan selainnya. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjaharkan dakwahnya, jadi melakukannya secara terang-terangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bicara masalah syirik dan pengikutnya. Ya, kalau sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ngajak untuk mengatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia adalah utusan Allah. Ketika itu
Orang-orang Quraisy masih biasa saja. Jadi ketika itu orang-orang Quraisy masih ya biasa saja. Ya, kalau Abu Jahal jelas mengingkari, karena kapan orang dari kabilahnya, dari Bani Makhzum ada yang diangkat menjadi seorang rasul. Ya. Nah, yang lainnya hanya menyikapi Muhammad itu tukang sihir. Apa yang disampaikan itu bisa menyihir orang, sehingga orang ketika mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW risalahnya, dia akan tersihir, dia akan mengikuti. Yang lain mengatakan paling dia dukun dan lain sebagainya, sehingga tidak sampai menghadapi Nabi SAW secara fisiknya atau yang lainnya. Tetapi ketika Nabi SAW qoma yatahaddatsy anisyirk, Nabi SAW bicara tentang masalah kesyirikan pengikutnya, kemudian semakin jelas hakikat berhala, ya. Dan Nabi SAW ingatkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah, berhala-berhala yang di sekeliling Ka'bah itu yang mereka sembah, pun juga berhala yang berada di rumah-rumah mereka, tidak lebih dari sebongkah batu. La tamliku li nafsiha naf'an wala darran, tidak bisa memberikan manfaat mudarat bahkan kepada dirinya sendiri. Batu-batu itu kan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada diri mereka sendiri, dan tidak akan bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada yang lainnya, termasuk yang nyembah. Maka ketika itu orang Quraisy paham, ini enggak seperti dakwah-dakwah yang lainnya. Jadi ini enggak seperti dakwah-dakwah yang lainnya, karena ketika itu dakwahnya Nabi SAW adalah mengganggu eksistensi mereka. Orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah patung Lata, ya, Uzza, Manata, Hubal, demikian juga berhala-berhala yang jumlahnya itu 300-an lebih di sekeliling Ka'bah. Baru mereka sadar, ini enggak seperti yang lainnya, dan ganggu eksistensi mereka, keberadaan mereka. Nah, apalagi dakwahnya Nabi SAW itu terus ngalir. Jadi dakwahnya Nabi kita SAW terus ngalir sampai merasuk ke seluruh penduduk yang berada di Mekah, mengalir ke rumah-rumah penduduk yang berada di Mekah. Maka ketika itu orang-orang Quraisy faham makna uluhiyah dari yang diajak Nabi, la ilaha illallah, itu faham mereka. Jadi ketika itu mereka faham, bukan hanya sekedar kalau sebelumnya diajak untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada berhak disembah kecuali Allah, dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Dari apa? Dari risalah yang disampaikan oleh Nabi. Nabi menyampaikan, saya mendapatkan firman dari Allah, ini dibacakan. Mereka takjub, ya, mereka takjub dengan apa risalah yang Allah berikan kepada Nabi. Dan ini bukan syair. Syair nggak mungkin seindah ini. Manusia nggak akan pernah bisa membuat yang seindah ini. Kandungannya sangat berarti, maknanya dalam, ya kan? Bahkan sekali baca itu langsung bisa merasuk ke hati. Tetapi ketika Nabi SAW membahas masalah kesyirikan mereka, yang mereka sembah itu nggak ada manfaatnya, nggak ada mudaratnya. Untuk memberikan manfaat kepada dirinya sendiri nggak bisa. Patung itu nggak bisa memberikan manfaat mudarat kepada dirinya, apalagi kepada yang lainnya. Barulah mereka mulai sadar. Mereka faham makna uluhiyah, la ilaha illallah, mereka faham. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Selain daripada Allah nggak berhak. Patung-patung ini nggak berhak, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa memberikan mudarat. Dan inilah yang diajak oleh Nabi SAW. Inilah yang disuruh oleh Nabi SAW. Ya, maka akhirnya Quraisy pun mulai menghadapi ini. Ini harus dihentikan ini. Ini harus dihentikan. Mensyirikkan orang. Nah itu, ini kan bahasa-bahasa yang sekarang juga ada. Mensyirikkan orang, menyalahkan orang. Akhirnya orang-orang Quraisy datang menemui paman Nabi SAW, Abu Thalib. Tujuannya apa? Ini langkah awal untuk menghentikan dakwahnya Nabi yang mencela sesembahan mereka.
liqafihi an sabbi alihatihim wa tatlili abaihim, dan untuk menghentikan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mencela sesembahan-sembahan mereka. Ya, demikian juga menyesatkan ya apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Az-Zuhri dan Ibnu Ishaq berkata, falamma bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan di hadapan kaumnya tentang Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai berdakwah secara terang-terangan sebagaimana Allah perintah, ya, maka lam yab'ud minhu qaumuhu wa lam yarudu alaihi, kaumnya itu enggak menjauh, belum menjauh, tidak juga nolak. Hatta dzakara alihatau mu'abah, sampai akhirnya ketika Nabi SAW menyebutkan patung-patung ini, berhala-berhala ini enggak berarti sembah, enggak bisa memberikan manfaat mudarat, jangankan untuk orang lain, kepada dirinya sendiri enggak bisa. Sekiranya berhala-berhala itu diinjak-injak pun juga enggak akan bisa menyelamatkan dirinya. Maka dikatakan dalam kitab ini, ya masih perkataan Ishaq dan Az-Zuhri, dan itu terjadi pada tahun 4 nubuwah, maka tatkala Nabi SAW melakukan hal itu, a'damuhu wa nakaruhu, maka mereka menganggap ini masalah besar, ini adalah masalah besar, dan mereka mengingkari Nabi SAW. Ajma'u khilafahu wa adawatahu, maka akhirnya mereka bersepakat untuk menyelisihinya dan memusuhinya. Nah ini kita kalau faham ini, faham dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faham bagaimana step by step, tahap-tahap dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi itu adalah ketika ini. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dengan lemah lembut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu orangnya lemah lembut. Ya. Sama seperti kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menyampaikan ke bapaknya dengan lemah lembut. Nabi Ibrahim itu orang lemah lembut, kalem. Tapi ketika disampaikan kepada bapaknya hakikat apa yang dia buat, berhala, karena bapaknya adalah seorang pemahat yang membuat berhalanya membuat berhala kaumnya. Diingatkan, maka ketika itu eksistensinya terganggu. Sampai diancam. Jadi walaupun perkataannya lemah lembut, tetap. Dan inilah yang menjadi sunatullah. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu juga disebutkan kisah para nabi terdahulu untuk jadi pelajaran bagi nabi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan mengalami seperti yang dialami oleh para nabi terdahulu. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka ketika orang-orang Quraisy mendapati hal ini tahun ke-4 kenabian, mendapati apa yang didakwakan oleh Nabi, akhirnya mereka menganggap ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Mereka ngingkari, mereka akhirnya bersatu padu untuk menyelisih Nabi, memusuhi Nabi SAW, kecuali sedikit orang, ya kan? Kecuali sedikit orang, ya kan? Yang mereka simpati kepada Nabi SAW dan juga yang tentunya mengikuti Nabi SAW. Nah, akhirnya Abu Thalib pun simpati kepada Nabi SAW. Akhirnya Abu Thalib pun membelanya. Nah, karena Abu Thalib membelanya, maka Nabi terus jalan berdasarkan perintah Allah Ta'ala, menampakkan dakwahnya, sedikit pun dia tidak berhenti dari langkahnya. Ya, karena apa? Karena ada jaminan keamanan dari pamannya Abu Thalib. Abu Thalib pemimpin Quraisy ketika itu. Nah, maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tatkala itulah ya pamannya terus berusaha untuk membela dan sedikit pun tidak pernah terbersit atau punya keinginan untuk menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy. Jadi sedikit pun tidak terbersit pada dirinya untuk menyerahkan kepada orang-orang Quraisy. Beberapa tokoh Quraisy hingga datang kepada Abu Thalib berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu itu telah mencela sesembahan-sembahan kita, telah mencela agama-agama kita, menyalahkan ya kan orang-orang tua kita.
maka kamu biarkan kami dengan dia, atau kamu sendiri yang menghentikan dia dari dakwahnya. Fa innaka ala mithli ma nahnu alaihi min khilafihi fanakfika. Karena kamu sendiri itu sama dengan kita. Keyakinanmu sama dengan kita, sehingga kami cukupkan kamu saja yang ngurusi. Kamu coba bilang kepada anak saudaramu itu agar menghentikan dakwahnya. Maka Abu Thalib mengatakan dengan perkataan yang lembut kepada mereka, menolak dengan penolakan yang lembut. Ya, sampai akhirnya mereka pun berpaling, pergi meninggalkan Abu Thalib. Ini satu sisi yang unik dan menakjubkan ya pada diri Abu Thalib. Abu Thalib itu agamanya ngikuti agamanya Abdul Muthalib, ngikuti agama kaumnya. Tetapi dia tidak mau menghentikan dakwah dari keponakannya. Ya, jadi dia tidak mau menghentikan dakwah dari keponakannya. Nabi SAW, dia nggak mau menghentikan, disuruh melanjutkan, teruskan. Tapi dia sendiri nggak mau meninggalkan agama nenek moyangnya. Ini yang unik. Makanya nanti ada faedah besar ya pada saat nanti kita ambil pelajaran dari kisah wafatnya Abu Thalib pada kesempatan yang akan datang insyaallah ta'ala. Jadi walaupun demikian Abu Thalib masih tetap di atas agama kaumnya. Tapi ketika Nabi SAW berdakwah, Nabi SAW menyalahkan apa yang dilakukan oleh kaumnya, mengatakan ini tidak benar ini. Ya, Abu Thalib tetap membela. Abu Thalib tetap mendukung. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali faedah atau pelajaran dari potongan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhadapan-hadapan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ya pada tahun keempat kenabian ini. Yang pertama adalah orang Quraisy di awal itu ya tidak menentang Nabi. Ya dibiarkan saja. Jadi tidak menentang Nabi, dia dibiarkan saja, ya kan? Ya paling hanya digelari dengan gelaran ya sebagaimana kita sudah sebutkan, oh dia adalah tukang sihir, dia adalah seorang dukun, ya dia adalah orang yang gila, ya kan? Belum sampai menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai punya keinginan untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara masalah uluhiyah, Nabi bicara masalah tauhid, yang berhak disembah itu hanyalah Rabbul Ka'bah, bukan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah itu adalah bebatuan yang enggak ada manfaat dan mudaratnya, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudaratnya, ya kan? Bahkan untuk kita, untuk dirinya saja enggak bisa. Dia dihancurkan, dia enggak bisa menolong dirinya. Maka ketika itulah orang-orang Quraisy, ya kan, menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mereka mendapati bahwa apa yang mereka lakukan itu, ya kan, diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga mereka mengetahui makna dari dakwahnya Nabi. Ya, lamma nala min ma'budatihim arafu makna dakwati. Ketika mereka mendapati apa yang mereka lakukan itu diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka faham makna dari dakwahnya Nabi. Nah, sehingga kalau kita faham masalah ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka dakwah kita yang utama itu adalah kepada tauhid. Memang dakwah kita yang utama itu adalah kepada tauhid. Ngajak orang untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, menyembah hanya kepada Allah Ta'ala, menyembah bukan hanya sholat. Banyak kaum muslimin sholatnya kepada Allah, tapi nanti setelah itu doanya kepada selain Allah. Banyak kaum muslimin sholat semuanya menghadap ke arah Ka'bah, ya kan? Tetapi nanti setelah itu mereka mungkin merasa putus asa sampai klimaksnya, senantiasa minta keturunan nggak diberikan keturunan, akhirnya mendatangi orang pintar, ya kan? Mereka senantiasa sholat menghadap ke arah Ka'bah, baca Al-Quran. Tapi ketika mereka merasakan sakit yang tidak ada ujungnya, nggak tahu kapan sembuhnya,
Akhirnya mereka datang kepada dukun, minta kesembuhan. Nah, ini nggak paham, ya kan? Jadi mereka tidak paham, ya, tentang masalah tauhid, masalah uluhiyah, yang itu adalah substansi dari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan minta kepada selain Allah, minta. Ya. Kenapa sih banyak orang nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mungkin merasa malu, sholatnya kurang, ibadahnya kurang. Akhirnya mereka mau minta kepada Allah malu. Maka dalam kondisi seperti ini kita nasihatkan kepada mereka, ya jaga sholatnya. Ya, wong dipanggil sama Allah nggak mau datang, kemudian ketika ada masalah minta. Dipanggil sholat kan nggak datang. Hayya ala sholat, sholat di rumah. Tapi giliran ada masalah minta kepada Allah. Nah kira-kira mau memenuhi atau tidak Allah Ta'ala? Nggak akan memenuhi. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa saja kita dibuat malu sama setan, sama iblis. Masa sih doa minta diberikan anak? Wis robbana atina fid dunya hasanah saja wis. Memang betul, doa itu betul, cakupannya luas. Tetapi tidak salah kita bicara atau minta secara terperinci kepada Allah Ta'ala, enggak jadi masalah. Ya Allah, berikanlah aku karunia anak, ya kan? Ya seperti doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, atau doanya Nabiullah Zakaria alaihissalam. Jadi kadang iblis itu menetapkan di dalam diri kita was-was, bisiki kita, agar kita tidak berdoa dengan doa seperti itu. Nah, sehingga kita tidak minta kepada Allah. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang kalau paham masalah uluhiyah, masalah tauhid, ya kan, dia nggak akan pernah putus asa dari Allah, nggak akan pernah putus asa dari rahmat Allah. Seperti kisahnya Nabiullah Yakub alaihissalam. Ya, sudah lama ya dikatakan anaknya kesayangannya Nabiullah Yusuf alaihissalam sudah dimakan serigala. Kemudian setelah itu anaknya yang saudara kandungnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, ya, yakni Bunyamin, ya kan, saudara sekandung seibu, akhirnya kehilangan. Maka Nabiullah Yakub bilang, fatahassasu, cari Yusuf dan saudaranya. Jadi cari Yusuf dan saudaranya. Sembari mengatakan jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Nabiullah Yakub tahu bahwa ketika Nabiullah Yusuf masih remaja, menceritakan dia bermimpi melihat matahari, rembulan dan bintang-bintang sujud kepadanya. Dia tahu gak mungkin anak ini mati. Dan ternyata benar. Makanya kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Nggak punya anak, minta terus kepada Allah. Saya kemarin ketemu sama teman SMP. Dia nikah itu sudah 23 tahun. Ya, seumuran dengan saya. Kok tiba-tiba di statusnya mungkin sekitar 2 bulan yang lalu dia nimang anak. Tak tanya, loh itu kamu dapat anak? Alhamdulillah. Benar? Iya. Apa usahamu 23 tahun? Enggak ada, cuman doa saja. Ya, cuman doa. Itu masih kalah dibandingkan dengan Nabiullah Zakaria, dibandingkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, umur 80 baru dapat anak. Tapi itu menunjukkan bahwa kalau tauhid kita benar, kita nggak akan putus asa dari rahmat Allah. Sakit misalkan, ya kan? Nggak ada orang yang sakitnya yang mendapatkan cobaan seperti cobaannya Nabiullah Ayub alaihissalam. Tapi Nabiullah Ayub alaihissalam nggak berhenti dari doa. Nah ini diantara bentuk masalah tauhid, realisasi tauhid. Banyak orang-orang yang sholat, ya kan, menghadap ke arah Ka'bah, tapi setelah itu dia melakukan kesyirikan. Berarti dia belum paham ini. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Makanya kembali ke sini, orang-orang Quraisy paham bahwa agama ini yang diseru pertama kali adalah tauhid sebelum segala sesuatu. Konsekuensinya yaqtadi anal qalba yattajih ilallah. Konsekuensi ajaran tauhid itu adalah hati kita terus kepada Allah. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah, aku bergantung kepada Allah. Kalau kali panjenengan wau lek bidal kerja niku nggih. Itu seharusnya hati kita bergantung kepada Allah. Hari ini saya dapat rezeki berapa sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan, tapi saya harus berusaha ikhtiar untuk bisa sampai rezeki itu.
Ya kan? Dan saya gantungkan urusan saya kepada Allah. Jadi hatinya kepada Allah. Bangun tidur juga hatinya kepada Allah. Mau tidur hatinya juga kepada Allah. Ya, segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan aku makan, minum, memberikan aku tempat tinggal, mencukupiku. Ya kan? Kemudian dengan menyebut nama Allah, aku tidur, aku mati dan aku hidup. Nah, jadi hatinya kepada Allah terus. Ketika misalkan melihat kaca, ya ini ada kaca besar ini, lewat kelihatan, ingat kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan ciptaanku, maka baguskan juga akhlakku. Allahumma kama hasan ta khalqi wa hasin khuluqi. Nah, seperti itu. Jadi tauhid itu hati kita terus kepada Allah. Di pasar sambil jualan, hati kita harus tertuju kepada Allah, seperti halnya Nabiullah Musa alaihissalam ketika DPO melarikan diri dari Kipti, dari Mesir, kemudian sampai tiba di negeri Madian, ya kan, kemudian bingung mau lari kemana, dia hanya mengadu kepada Allah, dan ketika itu belum ngerti, ya kan, belum diangkat menjadi seorang rasul, tapi dia mengadu kepada Allah dengan hatinya. Maka tauhid itu seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dengan anggota tubuh kita tataju ilallahi wahda la syarikalah, mengharap atau menuju kepada Allah tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi seperti itu. Di tempat kerja, di jalan, ya kan, tiba-tiba ada kecelakaan, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi afani min dzalikal bala, yang telah memberikan aku afiat kesejahteraan dari musibah itu. Aku dijauhkan oleh Allah dari musibah itu. Wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila, dan memberikan aku karunia, ya kan, berupa keselamatan ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi hatinya tertambat kepada Allah. Nah, itu tauhid. Ya, bukan ketika pergi ke pasar, waduh, sampingnya ada jualan dengan jualan yang sama, sampingnya jualan dengan jualan yang sama. Akhirnya datang, "Mbah, ya napa niki? Kanan kiri kula padha dodolan sing bareng. Kula njaluk penglaris, Mbah." Ya, akhirnya dikasih penglaris. Kasih buhul, dilempari buhul. Ada itu. Ada yang cerita jamaah kita sendiri. Ya, dulu jualannya di Lawang. Ya, dia cerita jualan ini, jualan apa? Panci-panci itu. "Pak, sampean pirang dino kok tutupan?" "Aku gak tahu tutup. Ya, mek dino Ahad tok lek tutup." "Temen 3 dino sampean tutup." Kejadian itu. Saya juga pernah tahu ada orang di dekat rumahnya orang tua itu jualan ayam crispy. Ya. Suatu ketika cerita ada pelanggannya datang, "Bu, sampean kapan pindah ke sini?" "Oh, sudah beberapa lama." "Ya nggak tahu, di sana itu saya jualan, ada pelanggan saya itu sampai bilang, 'Mbak, sampean 3 dino kok gak dolo-dolan yang di?' Loh, aku gak tahu tutup. Aku dodolan terus, tutupnya sampai jam sakmene." "Enggak, temen aku 3 dino." Nah, ini berarti orang ini tidak tauhid. Dia enggak yakin kepada Allah Ta'ala, bahwa yang bagi rizki itu adalah Allah. Sehingga karena kekhawatiran seperti itu, akhirnya dia melakukan kesyirikan, nyari penglaris, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka orang-orang Quraisy paham agama ini. Akhirnya mereka melawannya. Ya. Nah, tapi yang sangat disayangkan, banyak umat Islam yang tidak paham makna agama ini. Padahal mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah pagi dan petang. Tiap kali kita sholat, di tahiyat awal dan tahiyat akhir kan mesti syahadat. Tapi kita nggak paham. Bahkan kita sering banyak berzikir dengan la ilaha illallah, tapi kita nggak paham kandungannya apa. Ya, kita nggak paham kandungannya apa, ya seperti tadi, nggak paham. Ya, ketika ada orang di sebelahnya jualan dengan jualan yang sama, akhirnya waduh, udah rezeki saya dikurangi. Enggak, rezeki kita nggak akan dikurangi, rezekinya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, sudah dicatatkan di ketika kita masih dalam rupa janin. Ya, jadi dalam rupa janin rezeki kita sudah dicatat. Nah, ini yang jadi masalah adalah karena dia nggak paham makna tauhid, mana la ilaha illallah.
Ya, banyak di antara mereka yang tawaf di sekitar kuburan, tawasul dengan wali, berdoa kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Maka antara perkataan dan perbuatan mereka ini tanakut, kontradiksi. Jadi banyak orang yang sekarang dia mengatakan la ilaha illallah, tetapi antara ucapan dan perbuatannya kontradiksi. Sekiranya dikatakan orang Quraisy, orang kafir Quraisy itu lebih mengenal makna la ilaha illallah daripada mereka, ya kan? Mereka niscaya tidak akan terima. Orang kafir Quraisy itu, ya kan? Mereka sulit untuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena apa? Karena paham konsekuensinya. Konsekuensinya apa ya ini? Kalau dia mengatakan ini, maka mereka akan meninggalkan berhala yang ada di rumah mereka. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui, di fase-fase awal Nabi SAW itu gak menghancurkan berhala itu, walaupun Nabi sholat di sekitar situ. Jadi Nabi SAW selama berada di Mekah itu juga sholat di sekitar Ka'bah, tapi tidak langsung menghancurkan. Enggak. Kapan? Nanti ketika Fathu Mekah, setelah 20 tahun berdakwah. Jadi nggak serta-merta, nggak seperti yang pernah ada di video konten itu ya. Jadi ada apa? Sesajen itu langsung ditempak, kemudian ditendang, kemudian sambil direkam. Ya sudah jadi masalah. Ya, sudah jadi masalah. Ada fasenya. Saya Muhammad At-Tamimi, Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, ketika melihat ada orang-orang tawaf, ya kan, dikuburkan, maka Syekh Abdul Wahab hanya mengatakan Allah lebih baik daripada dia. Allah lebih baik daripada dia. Ya seperti itu. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dakwanya juga seperti itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua. Apa yang mendorong orang-orang Quraisy menghadapi dakwahnya Nabi? Yakni sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 22 sampai 23. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka mengatakan, ya kami dapatkan orang tua kami di atas agama ini dan kami mengikuti mereka. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Demikianlah kami telah mengutus sebelum kamu wahai Muhammad di satu negeri pembawa peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang kaya di antara mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun. Kami dapati orang tua kami ya seperti ini, maka kami pun mengikuti. Nah, para jamaah, taklid kepada orang-orang dulu ini muskilah besar, masalah besar dari dulu. Ya. Dan ini yang menghalangi sebagian orang untuk meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan mereka, walaupun itu salah. Ya, sebagian orang menerima agama mereka, ya tata cara mereka ibadah itu karena warisan, tanpa mereka berpikir, sik ta, salatku iki bener apa enggak sih? Tanpa berpikir, saya beragama ini sudah bener atau enggak sih? Ya kan, tanpa berpikir, pokoknya melihat orang tuanya, keluarganya, ya kan, orang-orang sekelilingnya punya kebiasaan seperti itu, ya sudah mereka mengikuti. Ya, ini muskilah besar, masalah besar dari dulu. Ya, maka kepada orang-orang seperti ini harus kita munculkan, kita tumbuhkan keinginan untuk berpikir. Jadi keinginan untuk berpikir, untuk merenung. Sampai misalnya sholatnya sampean gak bener, nanti sampean bawa di akhirat, iso nggak sampean memperbaiki, misalkan kayak gitu. Masa sih gak diterima? Dari sampean takun Gusti Allah diterima nggak? Misalkan kayak gitu. Jadi diajak untuk berpikir, ya, diajak untuk berpikir. Dan ini masalah yang berat ya. Jadi ini masalah yang berat. Adat kebiasaan, ya misalkan apakah dalam pernikahan, ya. Kebiasaan pakai hijab, ya kan, ada model-model pada masa sekarang. Nah, mereka nggak berani untuk menyelisihi kaumnya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan,
Wa ma'alal abdi ad-darru min mulkil adati lahu. Tidak ada yang lebih membahayakan kepada seorang hamba dari ya kekuasaannya adat kebiasaan. Tidaklah orang kafir menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan adat kebiasaan yang mereka warisi dari generasi terdahulu. Jadi tidaklah orang-orang kafir Quraisy itu menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidaklah orang-orang kafir menghadapi para rasul kecuali karena adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Antum kalau renungkan firman-firman Allah yang bicarakan bagaimana penentangan orang-orang kafir kepada para nabi, para rasul, ya kan? Mereka menentangnya dengan adat kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun. Nah ini, maka kalau kita paham seperti ini, cara berpikir orang-orang itu harus dirubah. Ya. Jadi cara berpikir orang-orang itu harus dirubah. Ya. Tata cara sholat, ya karena tentang masalah sholat ada disebutkan dalam Al-Quran, tapi rinciannya disebutkan dalam hadis. Ayo introspeksi, sholat kita sudah benar atau belum, ya kan? Demikian juga dengan masalah akidah. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah masalah ya yang berat. Jadi masalah kebiasaan ini adalah masalah yang dihadapi oleh para nabi, para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kaumnya berdalil dengan adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Al-Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud rahimahullah ta'ala mengatakan, al-adah malakah, kebiasaan itu akan menguasai seseorang. Tuqallibus syin zina, bisa merubah yang keliru, yang salah, yang memalukan menjadi suatu hiasan. Walam tu'adi ar-rusul bisya'in a'dham minal adah, tidaklah para rasul itu dimusuhi dengan yang lebih besar dari kebiasaan. Jadi dari adat. Jadi dari adat. Ya, makanya sebenarnya ketika kita mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, itu intinya kita ngajak mereka untuk tidak mengikuti adat kebiasaan yang keliru, yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemilik, pencipta, pemilik alam semesta beserta isinya. Orang banyak ngaku, saya ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apa benar? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kok ya kan malah menyelisih yang pernah diajarkan Nabi. Apa benar? Mesti jawabannya nanti, masa sih Allah nggak akan terima? Yang penting kan niat saya. Ya, yang penting kan niat saya. Nah, maka perlu al-mujadalah billati ahsan, didebat dengan cara yang terbaik. Jadi hati mereka kita buka. Ya walaupun yang buka hati adalah Allah, tapi kita sampaikan nasihat yang mengena dan lain sebagainya. Kalau perlu ayat seperti ini disampaikan. Ini loh. Orang-orang kafir Quraisy dulu itu menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Kebiasaan. Oh, biasanya dulu seperti ini, biasanya dulu seperti ini. Mosok sih kok dirubah lagi. Nah, kayak gitu. Nah, ini. Makanya pelajaran yang ketiga, tidak boleh menamai syariat agama kita ini dengan tradisi. Tradisi Islam, enggak ada. Tradisi Islam itu enggak ada. Enggak ada. Karena yang namanya at-taqalid, tradisi itu akan berubah, akan meningkat sesuai dengan yang dilihat orang. Dulu orang misalkan sholawatan ya itu, tapi sekarang ada lagi yang lebih bagus, ada pengembangan. Ada pengembangan. Ya, bahkan sampai sholawatan sampai joget-joget. Ya kan? Ada yang sampai seperti itu. Barangkali para jamaah lihat. Sampai sebagian mereka juga ngingkari. Ya. Saya ketika melihat, Masya Allah. Jadi apa? Backsoundnya, bukan backsoundnya ya. Apa? Pokoknya seperti lagu dangdut gitu loh. Ya. Jadi seperti lagu dangdut. Ya, namanya tradisi akan berubah. Ya, kalau orang melihat, oh ini baik, bagus, oh ini enak, bisa membuat kita ini apa ya, buat bisa kita ini melayang gitu. Kalau dikatakan fly kayak orang konsumsi narkoba saja, enggak. Jadi bisa melayang ketika kita sholat dengan sholat seperti ini, akhirnya kita bisa hanyut, nah kayak gitu ya. Nah jadi seperti ini yang namanya taqalid, tradisi itu akan berubah, akan meningkat. Ya kan?
Nah, kalau kita namakan agama kita ini dengan tradisi, berarti nanti akan kecampuran dengan tradisinya manusia. Ingat, agama kita ini ya kan sudah paket. Ya, sudah paket. Jadi kita tinggal melaksanakan saja, kita tinggal mengamalkan saja. Tapi memang ada perkara mustajidat. Ya, ada perkara-perkara kontemporer baru. Kalau dulu orang jualan itu langsung ya kan iya dan biadin, tangan dengan tangan. Ya, kalau sekarang enggak. Sekarang tangannya cuma megang ini. Yang di sana juga megang ini, tiba-tiba barangnya datang. Ya kan? Oh, yang lain enggak jadi masalah, tapi akhirnya jual beli emas bagaimana? Nah, kayak gitu. Akhirnya jadi masalah kan? Akhirnya jadi masalah. Nah, perkara-perkara mustajidat seperti ini ya kan, itu bisa diturunkan dari hukum-hukum yang sudah ada, karena memang hukum asal segala sesuatunya boleh. Hukum asal jual beli itu asalnya boleh, kecuali yang diharamkan cuman ini. Kalau ada transaksi modelnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Dulu nggak ada pengeras suara. Syekh Alimullah itu pernah cerita ya, pernah ketika kunjung ke Batu itu cerita. Dulu 10 menit sebelum adzan itu kita mesti naik menara, 7 orang. Ya, kemudian ketika masuk waktu adzan, mereka adzan bersamaan. Nah, ketika ada pengeras suara, ya, maka saya asik di rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya ini nikmat ini. Enggak perlu orangnya naik ke menara, cukup corongnya ditaruh di menara. Ya, ini nikmat. Ya. Nah, ini bukan bid'ah. Bid'ah bukan seperti itu. Bid'ah itu ya di amaliyah yang Nabi tidak pernah mengajarkan, kemudian kita mengamalkan. Orang dulu ketika haji, maka dia harus naik kapal. Butuh perjalanan sekitar 3 bulan berangkatnya. Ya kan, kemudian di sana bisa sampai 1 bulan. Belum pulangnya. Berarti perjalanan saja zaman dulu itu bisa mencapai 7 bulan. Nah, makanya ada kemungkinan ya, kemungkinan nggak balik, makanya orang dulu tangis-tangisan. Nah, seperti itu. Sekarang ada pesawat ya bisa ditempuh cuma 10 jam. Ya, jadi perjalanan jadi lebih cepat lah. Apalagi pada masa sekarang ada kereta cepat, ya kan, Mekah Madinah, ya kan, bahkan di Mas'aril Haram saja itu juga ada kereta cepat, ya, sehingga orang nggak perlu crowded ketika jalan, misalkan dari Arafah kembali ke Mina, ya, ke Musdalifah dan seterusnya. Nah, itu adalah perkara yang itu adalah nikmat, ya kan. Nah, ini bukan kaitannya dengan tradisi. Nah, tetapi kalau Islam dikatakan sebagai tradisi, nah ini yang jadi bahaya. Islam adalah agama yang sudah ada paketannya, tinggal kita mengamalkan saja. Nah, oleh karena itu tidak tepat mengatakan taklidunal islamiyah, ya kan? Enggak. Bahwa tradisi kita adalah Islam, enggak. Kita katakan syariat kita adalah Islam, agama kita adalah Islam. Ya, jangan sampai mengatakan tradisi saya Islam, enggak. Ya. Jadi bukan seperti itu. Nah, kemudian pelajaran yang keempat yang enggak kalah penting adalah siapapun yang baca sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan takjub ya dengan sikap Abu Thalib. Satu sisi dia tahu kebenaran keponakannya, makanya dia bela. Makanya dulu pernah kita bahas kisah pertemuan dia dengan Buhairah atau Bahirah, ya kan, yang dia tertanam di benaknya, oh bahwa anakku nanti akan menjadi orang besar. Sehingga dia pun bela. Ya, bahkan dia merelakan dirinya, ya kan, susah payah untuk menjaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun seperti itu, dia masih tetap dalam kesyirikannya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa khalafahu fi dzalika ammu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ya. Jadi pamannya Abu Thalib menyelisihi nabinya, menyelisihi keponakannya. Padahal Rasulullah adalah orang yang paling dia cintai. Dia kasih sayang, dia banyak berbuat baik kepada keponakannya. Dia menjaga, ya kan? Dia untuk urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kaumnya. Tetapi walaupun seperti itu, Allah uji dia. Dia tidak mendapatkan hidayah. Ya, maka cintanya Abu Thalib kepada keponakannya itu adalah kecintaan yang tab'i, bukan syar'i. Kecintaan yang sifatnya manusiawi. Oh, ini ponakanku. Jadi cintanya Abu Thalib itu mulai muncul ketika Nabi masih dalam kondisi yatim.
apalagi piatu, istilahnya orang Indonesia ya. Jadi yatim yang benar-benar yatim, ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati ibunya, kemudian kakeknya yang menyayanginya juga meninggal. Akhirnya kecintaannya kepada Nabi sangat besar. Ya, sering kemana-mana mesti diajak. Ya, maka ini adalah kecintaan yang top tabiat ya, manusiawi, tidak syar'i. Ya, sehingga dia tetap dalam agamanya, agama kaumnya. Dan di sini ada hikmah ilahiyah. Nah, sekiranya Abu Thalib itu masuk Islam, maka ya sudah, pembicaraan selesai. Tapi masalahnya Abu Thalib itu sampai mati dalam keadaan non-muslim. Maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa, makanya unik. Ya, maka ada faedah khusus nanti yang akan bisa kita ambil dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini mendatangkan manfaat untuk saya pribadi dan para jamaah. Ya, dari sini juga banyak faedah yang bisa kita ambil. Bagaimana semestinya kita berdakwah. Dan ini adalah sunatullah. Ya, siapapun yang mengajak ke jalan Allah mesti nanti akan mendapatkan musuh. Tapi bukan berarti kita mencari musuh, enggak. Para nabi ya enggak pengen nyari musuh, tapi musuh itu datang sendiri. Karena ketika kita dakwah, kita menghalangi antara nafsu mereka, ya kan, dengan yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh nafsu mereka. Siapapun yang menghalangi nafsu manusia mesti akan dimusuhi, ya kan, mesti akan dimusuhi. Dan kita harus bersabar sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jamaah, jadi ini yang bisa kita pelajari bagaimana sikapnya orang-orang Quraisy terhadap dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jahriyah. Kita akhirnya tahu gambarannya, ya kan, dan kita tahu bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersikap, ya kan, dan kita pun seharusnya mengikuti bagaimana sikap beliau. Tetap dakwah itu lemah lembut, tapi walaupun seperti itu nggak ada jaminan kita nggak akan dimusuhi. Justru kalau kita nggak dimusuhi malah kita harus tanda tanya. Wong para nabi saja dimusuhi, kok kita nggak dimusuhi? Tapi bukan berarti kita nyari musuh, tidak. Kita dakwah bukan untuk nyari musuh, tapi untuk ngajak orang kembali ke jalan Allah, selamat dunia mereka dan akhirat mereka. Allah alam bisawab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.